Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar koordinat kartesius pada subbab yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Nah, pada subbab yang kedua ini, yaitu posisi titik terhadap titik acuan, ada dua poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Yang pertama posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap titik atau objek yang berada pada bidang koordinat kartesius itu posisinya sebenarnya relatif. Artinya relatif adalah titik itu dapat berbeda koordinatnya tergantung dari titik acuan yang digunakan. Titik acuan yang digunakan, titik acuan atau patokannya tergantung dengan patokannya atau acuannya. Jika titik 0,0 dijadikan sebagai titik acuan, nah perhatikan ini koordinat kartesius ini, di sini ada titik-titik ya. Nah, jika titik 0,0 ini atau titik sebagai titik asal koordinat kartesius, titik asalnya kan 0,0. Ini kita jadikan sebagai titik acuan, maka titik A itu adalah nilainya yang kita hitung dari titik acuannya ya. Nah, kita hitung. Nah, X kita lihat X-nya. X-nya itu tinggal kita geser ke kanan atau ke kiri. Kita lihat posisi titik A. Posisi titik A ini kalau dari 0,0 arahnya kan sebelah kanannya, ya berarti kita geser ke kanan, ya kita hitung dari kiri ke kanan, 1 2 menuju A, berarti negatif 2. Kemudian ke atas, ya dari 0,0 kan ke atas karena posisi A itu di atasnya 0,0. Berarti untuk XY-nya ya untuk titik Y-nya kita cari ke atas atau ke bawah. 1 2 3 4 5. Y-nya 5. Positif ya ke atas, X-nya ke kiri negatif, berarti titiknya adalah negatif 2,5. Kemudian titik B sama ya, kita hitung dari titik acuan 0,0 titik B. Letaknya sebelah kanan titik 0,0 berarti pasti X-nya positif. 1 2 3, ya positif 3 ya. Dia juga di atasnya 0,0 berarti Y-nya juga positif ya. 1 2 3 4, atau di sini ngitungnya boleh ya. 1 2 3 4. Nah, titiknya adalah 3,4. Demikian juga dengan titik C ya. Kita lanjutkan di contoh soal ya. Contoh soal. Perhatikan bidang koordinat. Jika titik 0 titik O ini 0,0 dijadikan sebagai titik acuan, tentukan koordinat titik D. Seperti tadi ya, caranya mudah sekali, tinggal kita hitung dari titik acuan 0,0 untuk menentukan titik D dan E ya. Jadi titik D-nya ya kita geser saja dari 0 ya. Ke sebelah kanannya 0,0, otomatis X-nya positif. 1 2 3 4. Nah, di bawahnya 0,0 pasti Y-nya negatif. 1 2 ya. Berarti 4, negatif 2. Untuk titik E-nya, nah, sebelah kirinya 0,0 otomatis X-nya positif negatif 1 2. Ini juga di bawahnya 0,0 berarti Y-nya juga negatif. Negatif 1 1. Nah, berarti negatif 2, negatif 1. Ini juga ada latihan soal, bisa dicoba-coba sendiri ya. Kemudian ya, atau kita coba satu titik lah ya, satu titik ya, di titik K misalnya. Nah, kita coba titik K. Jadi menulis titik itu dengan huruf besar ya, K, kemudian kurung buka. Kita hitung dari 0,0 ya, titik K sebelah kiri ya, sebelah kirinya 0,0 otomatis X-nya negatif 1 2 3. Nah, sudah urut ini ya. Berarti negatif 3,
Di atasnya 0,0, Y-nya pasti positif. 1, 2, 3 ke atas. Negatif 3,3. Begitu sama caranya, sama juga dengan caranya menentukan titik L dan M. Kita lanjutkan di poin yang kedua, yaitu posisi titik terhadap acuan 0, A, B. Nah, kalau tadi ketika kita menentukan titik terhadap acuan 0,0, kita hitung dari 0,0 ya, patokannya dari 0,0. Nah, ketika titik acuannya dipindah menjadi A, B, ngitungnya juga dari titik acuan yang dipindah tadi, atau bisa dengan rumus. Di sini jika titik awalnya itu dengan X, Y, kemudian dipindah acuannya terhadap titik acuan 0,0, lalu di titik acuannya dipindah menjadi A, B, maka titik barunya adalah A aksen X min A, Y min B. Atau juga bisa dikerjakan dengan cara manual pada bidang koordinat, seperti halnya menentukan titik dengan acuan 0,0. Nah, ini penjelasannya. Jika titik C 1,2 dijadikan sebagai titik acuan, kita tentukan titik-titik yang lain di sini ya. Misalkan titik A di sini ya. Titik A awalnya kan min 2,5 kalau acuannya 0,0. Setelah dipindah acuannya ke C, maka ketika kita kurangi, ini kan sebagai A, ini sebagai A, ini sebagai B-nya. Berarti ya min 2 dikurang min 1, dikurang min 1. Min 2 dikurang 1, 5 dikurang 2, sehingga titiknya menjadi negatif 3,3. Kalau kita hitung manual apakah sama ya, negatif 3,3? Ya tinggal kita lihat titik A ya terhadap titik C. Posisi A terhadap C, dia di sebelah kanan, di sebelah kirinya, otomatis X-nya negatif ya. 1, 2, 3. Nah ini ya. Berarti negatif 3. Kemudian dia juga di atasnya C, otomatis Y-nya positif. 1, 2, 3. Nah di sini. Nah berarti titiknya adalah negatif 3, 1, 2, 3,3. Betul ya. Dengan cara kita kerjakan pada bidang koordinat juga sama maupun dengan rumus. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui titik P terhadap titik acuan A mempunyai koordinat 3,1. Titik Q terhadap titik acuan A mempunyai koordinat min 1,4. Tentukan koordinat titik P terhadap titik acuan Q. Nah, kita harus menentukan titik P dan titik Q gitu ya berarti. Padahal di sini titik P dan titik Q belum ada gitu ya. Jawabannya, misalkan koordinat titik A adalah X, Y. Koordinat titik A berarti acuannya ya. Kita misalkan acuannya juga belum ada kan ini. Titiknya juga belum ada, acuannya belum ada, titiknya yang sudah ada setelah dipindah tadi. Titik P dimisalkan A, B terhadap titik acuan A yaitu X, Y mempunyai koordinat 3,-1. Jadi hubungannya kalau kita tulis sesuai rumus di sini berarti A min X itu sama dengan 3 ya. B, A-nya itu adalah titik P-nya dan ini acuannya kan sesuai rumusnya ya. Berarti B min Y sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan A min 3. Ini kan pindah ruas saja ini. X-nya pindah ke kanan, 3-nya pindah ke kiri. X sama dengan A min 3, Y sama dengan B plus 1. Tuh. Kemudian yang poin B ya, arahnya ya. Titik Q juga dimisalkan juga nih. Q kita misalkan C, D terhadap titik acuan A, acuannya sama ya, yaitu X, Y mempunyai koordinat min 1,4 sehingga diperoleh persamaan C min X sama dengan min 1 sesuai rumus, D min Y sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan C plus 1, Y sama dengan D min 4. Nah, dengan demikian, koordinat titik P yaitu A, B terhadap titik acuan Q, C, D itu ya. Berarti kan P aksennya A min C, B min D. Sementara A min C, B min D itu kalau kita diperoleh dari persamaan ini, sama ini ya.
X yang sama ini kita masukkan di sini. A-3 sama dengan C plus 1. Berarti A-C itu sama dengan 4 kan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Y sama dengan Y berarti B plus 1 sama dengan D min 4. Ketemu B min D itu sama dengan negatif 5. Ini tinggal dipindah ruas gitu ya. Sehingga A min C B min D atau disebut dengan B aksen itu sama dengan 4, min 5. Oke. Kemudian kita coba masuk ke latihan soal. Titik B 4,6 terhadap titik acuan 2,1 mempunyai koordinat P, Q. Titik D terhadap titik acuan B mempunyai koordinat 2P, min 2, Q. Tentukan A. Koordinat titik B terhadap titik acuan 2,1. Koordinat yang kedua, koordinat titik D. Kita jawab ya. Jawab. Wow. Nah, oke lah. Kita jawab. Yang A. Ya. Koordinat titik B terhadap titik acuan 2,1. Titik B aksen. Kita masukkan langsung B aksen ya. B aksen berarti ini sebagai A, ini sebagai X, Y ya. Berarti 4 min 2 ya, 4 min 2 koma 6 min 1 ya, kurang. Berarti B nya B aksen ini ya. 4 dikurang 2 2,6 dikurang 1 5. Nah, jadi B aksennya adalah 2,5. Nah, B aksen ini dia sebagai P, Q yang mempunyai koordinat P, Q. Berarti P nya sama dengan 2, Q nya sama dengan 5. Nah, nanti kita gunakan untuk mengerjakan yang B. Koordinat titik D yaitu untuk menentukan koordinat D. Titik D terhadap titik acuan B mempunyai koordinat 2P, min 2Q. Titik D kita misalkan titik D itu X, Y ya. Titik D karena belum diketahui kita cari X, Y. Acuannya titik B, acuannya adalah titik B ini acuannya 4,6. Acuannya ada saya tulis di sini ya 4,6 tutup kurung ini berarti D aksen adalah X min 4, Y min 6 ya, tutup kurung. Nah, ini sama dengan 2P gitu loh ya. Berarti ini sebagai 2P, ini sebagai min 2P. Nah, P-nya sudah ada. Nanti X-nya sama Y-nya ketemu. Nah, kita tulis persamaan di sini berarti kan ya. X min 4 itu sama dengan 2P. 2 P-nya kan 2. Nah, berarti kali 2 sama dengan 2. Nah, Y min 6 itu sama dengan negatif 2Q. 2 kali Q-nya 5. Nah, kita lanjutkan persamaan ini berarti X-nya adalah ya. Dari sini X-nya kita selesaikan dulu X. Berarti X-nya sama dengan ya, X-nya sama dengan 4. Pindah ke sini ya, berarti 4. 2 kali 2 4. 4-nya pindah ruas, negatif pindah ke kanan menjadi positif plus 4. Ini 4 ya. Aduh, kayak 9 ya.
Berarti X-nya sama dengan 8. Kemudian Y-nya min 2 kali 5 negatif 10. Kemudian 6-nya pindah ke kanan menjadi plus 6. Nah, plus 6 ya. Berarti Y-nya sama dengan negatif 10 plus 6 berarti negatif 4. Berarti titik D-nya yaitu X, Y ya, D-nya X, Y. Nah, bisa kita tentukan titik D-nya itu adalah 8 ya, 8, negatif 4. Nah, begitu. Oke. Terima kasih. Begitu penjelasan tentang posisi titik terhadap titik acuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.